ini kita coba membahas tentang sabar. Sifat hati sabar yang jarang manusia bisa menanamkan sifat sabar itu di dalam kehidupannya. Terlebih ketika Allah berikan kepada manusia bala dan bencana. Ini rumit manusia untuk menerima itu dengan penuh kesabaran. Walaupun Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, "Man lam yasbir ala qada'i wa man lam yashkur ala ni'mati ukhruj min tahtis sama'i farabban siwaya." Barang siapa yang tidak sabar atas ketentuanku, kata Allah, dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmatku, ukhruj min tahtis sama'i warabban siwaya, keluar dari bawah langitku dan silahkan mencari Tuhan lain selain daripada aku. Itu kecaman Allah bagi orang-orang yang tidak sabar dan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar ialah menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukainya dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sabar itu kita tahan amarah kita atas sesuatu yang tidak kita sukai. Dan juga kita tahan lidah kita untuk tidak mengadu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabar. Orang mencaci kita, pasti kita marah. Karena kita tidak suka orang mencaci kita. Orang memfitnah kita, kita pun tidak senang. Orang membuli kita, kita pun tidak senang. Namun, jika kita mampu bersabar, maka Allah akan memberi kemudahan terhadap kita di atas permukaan bumi ini dan di yaumil mahsyar nanti. Kenapa demikian? Karena berat. Berat. Belum icu Honda. Icu Honda. Honda baru mentok. Bisakah kita untuk tidak marah? Maka menahan sabar daripada bala dan bencana itu rumit. Rumit. Namun rumit itu adalah kewajiban. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, sabar adalah merupakan ketabahan, dorongan agama melawan dorongan hawa nafsu. Apabila dorongan agama tabah melawan dorongan nafsu sampai dapat dikalahkannya, maka hal itu berarti kemenangan pasukan Allah, dan orang yang memiliki sabar sifat itu termasuk golongan orang-orang yang sabar. Imam Al-Ghazali mengatakan, sabar merupakan dorongan daripada hati, dorongan daripada agama untuk melawan keinginan daripada nafsu. Karena nafsu lebih condong dia kepada ingkar kepada Allah. Nafsu itu lebih condong untuk menjauhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu selalu mengajak manusia untuk tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya dan melekat pada dirinya. Ya. Nafsu selalu mengajak manusia kepada yang salah.
Sementara sabar itu mengajak manusia menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mampu mengalahkan nafsunya berarti tentara Allah Subhanahu wa taala sudah meraih kemenangan. Dan orang yang mampu melawan nafsunya itu, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang tahan uji atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar mengerjakan taat yang wajib, atau sabar meninggal maksiat, atau sabar menghadapi bala. Adapun sabar mengerjakan taat yang sunat dan meninggalkan yang makruh, hukumnya sunat, tetapi pahalanya sangat besar. Sabar itu ada dua. Yang pertama hukumnya fardhu ain atas tiap-tiap mukallaf. Setiap kita wajib memiliki sabar. Setiap individu wajib memiliki sifat sabar. Di mana hukumnya fardhu ain sabar itu? Ketika kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah, itu hukumnya fardhu ain. Mesti bersabar. Orang yang tidak mampu bersabar, salatnya itu, contoh, salatnya itu tidak akan bermakna bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Kenapa tidak bermakna? Karena salatnya itu tidak seperti yang Allah perintahkan. Buru-buru mau cepat selesai salatnya. Sehingga seluruh rukun-rukun itu, baik yang wajib ataupun yang sunat, bahkan lebih banyak kadang-kadang yang sunat itu dipotong. Dipotong karena alasan sunat. Maknanya sabar atas perbuatan sunat pun itu hukumnya sunat. Nah, orang yang tidak sabar mengerjakan salat, itu salatnya hanya selesai hanya menyelesaikan kewajibannya saja. Tapi nilainya tidak ada. Hingga kadang-kadang baca Fatihah itu cepat-cepat. Lalu mau cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi orang pajuh badathum. Orang pajuh badathum. Nah, itu tidak sabar. Salatnya itu tidak sabar. Jadi tidak ada nilai. Bahwa lagi benar baca Fatihah. Panina yuthihana juhanatha. Hanasah Fatihah ya tidak sah salat. Berarti dia tidak mengerjakan salat. Tidak mendirikan salat. Hanya sebatas mengerjakan salat saja. Jadi di dalam taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Jika tidak ada kesabaran, maka yang kita kerjakan tidak akan pernah sempurna. Selalu ada kekurangan. Walaupun manusia itu berusaha untuk sempurna, tidak akan sempurna. Tetapi paling kurang kita kerjakan ibadah itu, terutama sekali salat, sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya dan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan, "Sallu ra'aitumuni kama usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Itanya wah hana ada demikian. Mun tak hadisnya hanakah hana ada demikian dia. Tapi bukan itu apa maksud hadis itu. Ketika Jibril menerima salat, cara salat begini, dia turun menjumpai Rasulullah. Ketika merumpuk dengan Rasulullah, Jibril menjadi imam di depan Ka'bah, Rasulullah menjadi makmum. Pada waktu zuhur awal sekali Jibril turun. Jibril menampakkan kepada Rasulullah begini salat zuhur. Kemudian asar turun lagi, maghrib turun lagi Jibril. Isya turun lagi, subuh turun lagi, hingga sempurna. 5 waktu salat. Nah, Rasulullah mengimami para sahabatnya. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah itu salat. Kemudian di dalam selesai salat, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, ini rukun, ini sunat, ini syarat, ini sunat ab'ad, ini sunat hay'ah. Cara baca Fatihah begini.
Para sahabat mengajarkan itu kepada tabi'in. Para tabi'in mengajarkan salat itu kepada tabi'in. Para tabi'in mengajarkan itu kepada ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin mengajarkan itu kepada ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mengajarkan itu kepada ulama yang muktabar. Ulama yang muktabar mengajarkan kepada tengku getun ngampung kepegah. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu yang begitulah yang dimaksud dengan hadis tersebut. Nah orang jenis pegah Nabi juga lagi agak nyan pubuk semayang. Itu mana ada kalian gimana semayang? Agak ni semayang. Kan menan mufhum hadis. Sabar dalam taat kepada Allah itu adalah fardhu ain. Demikian juga sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita jangan main judi. Allah melarang kita jangan pernah meninggalkan salat. Allah melarang kita jangan pernah menyia-nyiakan taubat. Allah melarang kita jangan pernah menyia-nyiakan anak yatim. Allah melarang kita jangan pernah menyia-nyiakan fakir miskin. Allah melarang kita jangan pernah memutuskan tali silaturahim dan lain sebagainya. Maka di dalam hal-hal demikian kita wajib sabar. Wajib sabar. Kalau kita tidak sabar, itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Tidak akan pernah. Lebih-lebih mengikuti pengajian. Mengikuti pengajian merupakan kunci utama sah dan tidaknya ibadah yang kita lakukan. Kegeterima ngomilih. Jadi kita mesti sabar. Sabarlah selalu dalam menjauhi larangan Allah. Dalam menjauhi larangan Allah ini berat. Berat. Ya, sangat berat. Apalagi itu salat waktu subuh. Waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Iblis pun datang untuk menggoda kita. Dia katakan berbagai macam, baru azan pertama. Balik-balik aja dulu, belum azan kedua. Itu azan membangunkan, bukan azan sudah masuk waktu salat. Subuh kalau enggak sabar, hantam tak bubuk semayang subuhnya bak watih na. Detak kada sabi subuh. Berat bagi orang yang imannya masih lemah. Berat untuk bangun salat subuh. Bagi orang yang imannya masih lemah. Apalagi kita tidur jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Ya, ini merupakan semua adalah titah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kita dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini contoh lagi Pak, contoh. Tanya kita sangat berat untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah itu di dalam rumah tangga. Ketika perbuatan itu dilakukan oleh istri kita dan anak-anak kita. Ini berat. Berat. Neci tri tiga nawa rumah. Yo golom tengut golom nekun mak rumah. Taci jak kena siat. Taci duk ikelon ci baca Fatihah dah. Ne upui dubit narik bak rumah ni. Berat. Anak kita memakai pakaian yang dilarang oleh syar'i, dilarang oleh Allah. Kita tidak mampu untuk mencegahnya. Tidak mampu. Kita tidak mampu untuk bersabar dalam meninggalkan larangan Allah.
Hal itu adalah tugas kita dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Di dunia boleh, silahkan sesuka kita. Alah, anak saya mau pakai baju apa, istri saya mau pakai baju apa, terserah dia. Yang penting saya pulang, nasi ada, tidur malam ada dia, selesai. Di dunia silahkan. Tapi di dunia pun sudah nampak itu. Kalau kita memperhatikan, azab Allah di dunia itu nampak. Tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Kalau isi rumah tangga itu banyak yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mungkar kepada Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang oh kamu hana, ya, alhamdulillah. Tapi hampir umum bisa katakan, hari ini coba kita lihat di jalan-jalan. Di jalan-jalan, mungkin nanti setelah Isya silakan Bapak jalan-jalan di mana ada kafe di pinggir jalan, coba Bapak lihat. Umumnya anak-anak kita itu yang perempuan memakai celana jin. Celana jin. Aja pas badan. Pakai tutup ulai, kan jilbab tutup ulai. Gak tutup ulai sawak kena, sawak gede. Dia bawah dada. Itu bukan jilbab. Jangan salah. Bukan jilbab itu. Baik bikinnya oh promoh pakai jilbab kalau. Yang tutup ulai. Ijaz sawak. Bukan jilbab. Jilbab itu jalabibihinna. Dijulurkan kain hingga ke bawah dua susunya, ya, menutupi pinggulnya. Itulah jilbab. Ini nyocok sawak kena sebelah, deh dada, deh bukan susunya itu. Itu bukan jilbab. Yang tutup ulai. Nah, inilah yang dikatakan berat. Namun berat itu hukumnya fardhu ain. Wajib kita lakukan, wajib sabar. Kalau kita enggak melakukannya dosa. Setawa rumah dak anak dah tak pegah. Hai, sebut bajai. Yang bajainya hanjit su. Walaupun hai dengar, tugah pegah tapi teruk memberi hukumannya. Kalau kamu tidak dengar, maka ayah tidak akan pernah memberi kamu nafkah lagi. Karena ketika kamu sudah berumur 17 tahun, sudah balik, maka bagi ayah bukan lagi kewajiban memberi nafkah untukmu, tapi sunat. Untuk apa ayah berikan untukmu sementara yang ayah terima adalah dosa? Cari duit siang malam, banting tulang, ya? Di tengah-tengah teriknya matahari, yang kita dapatkan adalah dosa. Untuk apa? Karena begini, ada manusia itu, dia mencintai keluarga itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih cinta kepada keluarganya daripada Allah dan Rasulnya. Dan dia lebih takut kepada istrinya, anaknya, daripada Allah dan Rasulnya. Ini. Kemudian sabar kita dalam melaksanakan ibadah sunat. Berdoa setelah salat itu sunat. Membaca zikir setelah salat itu sunat. Terserah kita mau baca berapa. Tapi alangkah sayangnya ketika kita tidak mau berzikir setelah salat. Kita tidak mau membaca istighfar setelah salat. Tidak malukah kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau kita agung-agungkan sebagai Rasul kita, Nabi kita. Dan kita mengagung-agungkan diri kita sebagai umatnya. Sementara Rasulullah di dalam sehari semalam dia tidak pernah luput untuk beristighfar sebanyak 100 kali. Jika dibagi 5 waktu salat itu, setiap selesai salat Rasulullah selalu beristighfar 20 kali. 20 kali. Itu Rasulullah.
yang sudah jaminan masuk surga di dunia. Di dunia sudah Allah berikan jaminan dia penghuni surga, dan rasul-rasul yang lain diharamkan oleh Allah memasuki surga sebelum Rasulullah Muhammad itu masuk ke dalam surga duluan. Tapi dia beristighfar. Sahabat menanyakan, kenapa engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak pantaskah aku bersyukur kepada Allah? Sementara yang aku miliki hari ini semua miliknya. Tidak pantaskah aku bersyukur kepada Allah? Sedangkan dia sudah menjamin aku di dunia ini sebagai penghuni surga yang pertama. Tidak pantaskah? Itu Rasulullah. Kita 3 kali saja habis salat, berat. Kita hati sudah terlebih terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup penuh bergelimangan dengan dosa. Penuh bergelimangan dengan dosa. Kadang-kadang di dalam salat kita melakukan dosa. Dalam salat, kadang-kadang kita melakukan dosa. Nah, apa salahnya setelah salat kita beristighfar? Nah, jangan ada istilah begini, tapi di dalam salat kan semua sudah ada doanya, Ustaz. Ya. Emangnya sudah cukupkah doa di dalam salat itu untuk menjamin kita diampuni dosa oleh Allah? Ibadah di dalam salat lain, beristighfar setelah salat itu ibadah yang lain. Kita kepingin kepada surga, tapi alat yang mendekatkan kita kepada surga tidak pernah kita pakai, hanya satu saja. Baca terus. Ini sabarlah di dalam melakukan ibadah-ibadah sunat. Apa salahnya kita duduk sebentar setelah salat barang 5-10 menit beristighfar, kemudian membaca zikir, ataupun membaca Al-Quran, ataupun duduk mengikuti pengajian sebagaimana sekarang ini yang kita lakukan. Manusia banyak sekali di warung kopi. Bukan nggak bisa duduk di warung kopi. Tapi selesaikan dulu. Kita menghadap Allah. Agar semua urusan kita mudah di dunia ini. Kita bersabarlah dalam beribadah. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka itu tanpa perhitungan lagi. Nilai daripada sabar itu Allah sempurnakan di yaumil mahsyar nanti. Di dunia hanya sekilas. Kita tidak bisa tahu sebesar apa pahala sabar itu, yang lebih tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pintu surga yang namanya sabirin. Al-jannatus sabirin. Surganya orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar itulah yang pertama sekali nanti yang akan diperlihatkan kepada mereka wajah zat Allah yang sebenarnya. Allah akan nampakkan di surga nanti kepada orang yang sabar. Nah, jadi tidak ada mau kita nilai. Ini hanya sebatas yang dibicarakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi tidak diungkapkan semuanya. Jadi rahasianya itu pahala sabar, hakikatnya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah pada ayat yang lain, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya
Aku bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu tidak akan pernah luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terus mendampinginya selama dia itu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendampinginya. Nyobek dapat dia pegah mana ambek salah mafhum tu. Kibah cara berarti le Allah na urang sabar 200 berdua Allah kan nyobek salah mafhum. Mana sih ka salah mafhum. Ni 200 Allah berarti 200 orang sabar 200 Allah menjaga mengawasi mereka yang sabar-sabar. Tidak, Allah tetap satu. Tapi Allah untuk mengawasi manusia itu jangankan 200 bermiliaran manusia, dia tidak butuh teman. Tidak butuh teman. Tidak butuh dia. Wahdaniyah. Esa zatnya, esa perbuatannya, esa sifatnya. Tidak butuh teman ya. Jangan jauh dipahami ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi sabri ala ma takrahu khairun." Bersabar atas apa yang kamu benci adalah kebajikan. Kita sabar atas setiap sesuatu yang kita benci, itu Allah hitung kebaikan kepada kita. Dia promo tu esok. Esok baju nak kena mata tu. Bengih tu. Hana galak tu. Tak pegah. Hai, bet esok baju. Ketika jilawan kita tak sabar. Makna sabar, hana tak pohji pelan-pelan hana. Ya, kita sabar. Dilawan tetap kita ingatkan dia. Berkali-kali dia lawan, berkali-kali kita ingatkan dia. Berkali-kali kita larang dia. Ya. Jadi itu adalah kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sabar dalam Al-Quran ada 3 peringkat. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat daripada Nabi yang paling dekat dengan Nabi, dia mengatakan di dalam Al-Quran itu sabar mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, sabar mengerjakan yang fardu, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabar melaksanakan salat, sabar berpuasa, sabar memberi zakat, sabar naik haji, sabar membantu fakir miskin dan anak yatim, sabar di dalam mengikuti pengajian. Nah, itu merupakan tingkatan yang pertama, dan nilainya Allah berikan kepada mereka itu 300 derajat. 300 pangkat yang Allah berikan kepada orang yang sabar dalam melaksanakan fardu, ibadah fardu. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan derajat pangkat kepada orang yang melaksanakan itu sebesar 600 pangkat Allah berikan kepada mereka. 600 fahla gibi. Sabar bak tak pergi uhdo daripada maksiat. Ya. Okay, promo. Bang. Jak aku deh. Pubuk aku deh. Nak blow seliwu pulin. Yang kai luwa hajat pakai kata getam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakat lem, tak sabar han tajak. Han tajak karena salah dan pempeng han tabi. Masalah karun tu fikir. Tak sabar, ikun berangkat puji ikun tak sabar han tajak. Karena nyan but salah. Ini tak sabar ada but langgelam di Allah. Nyan Allah gebi 600 pangkat, 600 fahala gebi Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi malapetaka, bala dan bencana. Ini yang berat. Ini yang berat.
Maka Allah berikan nilainya itu 900 pangkat. Si kurang reduh Nabi Allah. Nyo yang berat. Yang dua tu hana berat. Hana berat. Karena setiap orang mukmin itu dalam melakukan perintah ibadah mereka itu sabar, mampu bersabar. Dan dalam menjauhi larangan Allah mereka juga mampu bersabar. Tetapi sabar atas malapetaka, bala dan bencana yang Allah berikan kepada mereka ini yang berat. Karena ini sabarnya tingkat para nabi dan rasul dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mampu menempatkan dirinya pada sabar yang ketiga ini, sungguh luar biasa. Luar biasa. Nah, coba bayangkan 2005 ketika terjadi tsunami. Ketika datang bantuan, orang kaya pun menyatakan dirinya itu fakir dan miskin. Pokoknya berpegah fakir dan miskin. Datang bantuan untuk fakir miskin itu katakan itu untuk saya. Olehnya bagi berhaskin. Ketika gesik hai tem pedobit turak gesik tina. Gagaknya yang kaya bermerempok berhaskin. Olehnya dalam Covid berotah. Diberikan bantuan kepada fakir miskin. Orang kaya apa ke? Tidak siap memang menerima bala dan bencana. Berat. Cukup berat. Punya bala dan bencana. Sabar dari bala dan bencana itu rumit. Tapi itu adalah wajib. Kita mesti berupaya diri kita untuk sabar ketika Allah berikan bencana. Ya. Anak tengah dah sayang, anak bawah hati terjut ke pelepi mata. Jadi penghibur kita setiap kita pulang kerja, rasa lelah kita, rasa penat kita hilang ketika kita melihat dia. Ketika dia baru-baru saja pandai berbicara, tiba-tiba Allah ambil miliknya itu. Nah, ini pun kalau orang yang imannya kurang, dia pasti akan bercerita, akan merepet. Yang mesti tu nak saya duk ngan dia pegang, oh man, iro ko ehat hanali namanya nya. Ehat hanali yang bayinya kan. Hanam kudu oh bali hudip. Pegah tapi yang musibahnya. Pegah tapi. Nah, tidak siap menerima. Padahal kita tahu itu adalah milik Allah dan itu titipan. Dan belum tentu ketika dia dewasa nanti dia akan menjadi tameng bagi kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi penyelamat kita di alam barzah, belum tentu. Itu menurut ilmu Allah. Kadang menurut ilmu Allah sayang karena Allah sayang kepada kita. Ketimbang diberi dia hidup dewasa, membuat kamu susah, membuat kamu menderita, bukan hanya di dunia sampai ke liang lahat. Maka lebih bagus dia aku ambil ketika dia masih kecil, sehingga dia itu menjadi bunga syurga, dan dia akan membelamu di yaumil mahsyar. Nanti ketimbang di dunia menjadi penyakit bagi dirimu. Enggak kecok aja. Karena bayi-bayi yang meninggal di dunia ini semua akan menjadi bunga-bunga syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi penghuni-penghuni syurga. Dan dia akan membela ayahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ibunya. Maka bersabarlah, itu bagi orang yang sabar. Tapi ketika dia meninggal, ayah dan ibunya tidak sabar, asyik merepet aja bertahun-tahun, itu tidak akan pernah diingat oleh si anak nanti di yaumil mahsyar. Dia tidak akan ingat. Jadi sabar dari bala bencana itu berat. Namun berat tetap wajib. Kita upayakan untuk bersabar. Gak ada Honda. Ati tak boleh bengah pintu pagar nali. Ya.
Kai cok li awak paju tho. Tidak pedah bengah hitangin bak terah kana li. Sabar. Bukan sabar berarti diam, enggak mengadu ya mengadu. Tapi lebih bagus mengadu kepada Allah. Bagaimana mengadu kepada Allah? Duduk hayati apa salah saya. Sehingga pagar pintu saya dibongkar. Sepeda saya diambil, kereta saya dicuri. Apa salah saya dengan Allah? Sehingga miliknya yang sudah ada pada saya diambil kembali. Apa salah saya? Kejut-kejut pulang Honda ataro ke Allah. Kejut-kejut pulang pintu pagar. Kejut-kejut pulang tangan. Salah le, tidur fikir le. Bangun tengah malam, mengadu kepada Allah. Ya Allah, apa salah saya? Hingga kereta saya kamu ambil, engkau ambil. Pintu besi saya hilang ya Allah. Sepeda anak saya hilang ya Allah. Apa salah saya? Duduk. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita menghitung diri kita sendiri sebelum nanti kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Allah sering mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, ingat azabku itu sangat pedih. Kadang kita tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Allah ambil kembali. Tengok kan sering tu. Yang kabel NMAX baru. Lah NMAX nyan tarik orang Nah. Egop Alphard kai itu mantang NMAX nyan. NMAX nyan pak yang tanah. Yang tutup tanya. Hana senang tu ada NMAX yang kebili Allah. Jawab ulang. Mak tahu dia nak lekeh long kerja ulang. Sabar. Jadi atas bala dan bencana itu adalah sabar para nabi, para rasul dan para siddiqin, awli wali Allah. Dan kata Rasulullah, al-imanu nisfani nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu dua bahagi. Sebahagian pada sabar, sebahagian pada syukur. Imannya bagi dua. Setengah lam sabar, setengah lam syukur. Nah, orang yang mampu bersabar, mampu bersyukur, imannya sempurna. Kenapa demikian? Karena iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan mengaku ketika ketiga-tiga itu terbahagi dua bahagi. Nah, karena iman itu mengaku dengan hati. Nah, pengakuan itu ada tiga. Pertama, pengakuan dengan mengerjakan yang disuruh. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat syukur. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang. Nah, itulah hakikat sabar daripada maksiat. Nah, jadi iman itu tiga dia. Mengakui dengan hati, dikerjakan dengan anggota kita, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan iman. Kadang-kadang kita akui tapi tidak kita kerjakan. Kadang-kadang kita akui, kita kerjakan tapi kita tidak bersabar di dalam pelaksanaannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Maka sebenarnya hidup kita ini tidak luput daripada cobaan. Sebab setiap orang yang sudah mengakui beriman, maka Allah akan menguji mereka. Jadi setiap ujian, maka bersabarlah apabila ingin mendapat kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.